Saya Ida Ayu Eka Parwati SA, Guru Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK PGRI 2 Denpasar. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Silahkan duduk. Anak-anak, apa kabar? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya. Sehat semua? Ada yang sakit? Sehat semua ya. Sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil, tolong angkat tangannya. Agus Aditya, Andika. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari nanti lancar sampai akhir. Ya, silakan Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Silakan kalian berdiri semua ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, mengapa baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk ya. Anak-anak, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraca lajur, ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajarannya adalah tujuan dan kompetensi dasarnya adalah menganalisis akun-akun dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet pada perusahaan dagang. Nah, kita di kelas 11, sekarang kita bicarakan perusahaan dagang yang sebelumnya kita sudah bicarakan di kelas 10, itu pada perusahaan jasa. Masih ingat kalian di perusahaan jasa di kelas 10 bagaimana cara menyusun neraca lajur? Masih atau tidak? Masih ya. Untuk indikator pencapaian kompetensi adalah menentukan akun-akun yang terkait dengan penyusunan neraca lajur pada perusahaan dagang. Jadi di perusahaan dagang ada beberapa akun yang tidak terdapat di perusahaan jasa. Nanti Ibu jelaskan dan kalian simak nanti video pembelajarannya ya. Selanjutnya menganalisis akun-akun dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet pada perusahaan dagang. Jadi nanti kalian menganalisis jadi akun apa saja yang kalian masukkan di neraca lajur, dikelompokkan baik itu akun real ataupun akun nominal. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning, kalian mampu menyusun neraca lajur atau worksheet dengan teliti dan benar, dengan teliti. Nah, karena di worksheet biasanya akun-akunnya banyak dan penjumlahannya juga lumayan banyak, biasanya kalian pada saat menjumlahkan sering tidak balance. Sering salah memindah akun, harusnya ke debit, kalian pindah ke kredit. Nah, itu jadi di situ perlu ketelitian pada saat mengerjakan neraca lajur atau worksheet ya. Nah, pada saat kita melaksanakan pembelajaran kali ini ada beberapa penilaian yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah berdoa. Tadi kita sudah berdoa di awal pembelajaran ya. Yang kedua adalah salam. Tadi sudah kita mengucapkan salam ya, dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab kalian pada saat Ibu membagikan LKPD dan kalian mengerjakannya dengan benar ataukah tidak? Ada yang tidak mengerjakan ataukah tidak? Ya, itu tanggung jawab kalian ya. Setelah itu nanti kan kita membentuk kelompok. Di kelompok itu kalian harus kerjasamanya yang bagus. Jangan sampai ada temennya misalnya tidak tahu, tidak dikasih tahu. Jadi kalau misalnya sudah mengerti, kasih tahu temennya yang kurang.
Di situ diperlukan kerjasama antar kelompok. Nanti di situ juga ada penilaian. Ya, paham anak-anak ya? Nah, untuk kriteria unjuk hasilnya, yang pertama adalah nomor dan nama akun sudah sesuai. Nomor dan nama akun, di sana di neraca lajur ada nomor akun, ada nama akun, sudah sesuai dengan soal ya. Ada kolom ayat jurnal penyesuaian sudah benar dan rapi. Benar dan rapi, tulisannya tidak kanan kiri, atas bawah, tidak banyak ada coretan atau lipstiknya ya. Selanjutnya kolom pada neraca saldo setelah disesuaikan benar dan rapi. Kriteria selanjutnya adalah kolom pada laba rugi sudah benar dan rapi. Di sana di neraca lajur ada kolom laba rugi setelah neraca saldo setelah disesuaikan. Ada kolom laba rugi atau kolom income statement. Nah, kalian sudah mencatatnya dengan benar dan rapi. Misalnya di sana dicatat adalah akun nominal, kalian benar sudah memindah akun-akun nominal di sana ya. Yang terakhir terdapat header pada neraca lajur, header pada kepala neraca lajur itu. Sering ibu katakan sebelum kalian membuat laporan keuangan, kalian harus membuat kepalanya dulu. Yang pertama adalah nama perusahaan, yang kedua laporan, yang ketiga periode. Nah, ini kan tidak boleh dibolak-balik. Sama seperti kepala kalian, Bu. Mau nggak dibolak-balik? Nggak mau. Pertama adalah rambut, habis itu mata, hidung, baru mulut. Ini mau nggak mulutnya di sini? Nggak mau. Di akuntansi juga tidak. Jadi itu tidak boleh. Jadi pertama harus apa namanya? Nama perusahaan, laporan, dan periode. Itu ada aturannya. Nah, komponen atau skornya adalah menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil dengan sempurna. Maksudnya adalah di neraca lajur itu sudah sempurna dan rapi, nomor akun terisi dengan benar, description terisi dengan benar, neraca saldo sampai di kolom balance sheet sudah terisi dengan benar dan rapi, mendapatkan skor 7. Kalau menampilkan 6 kriteria unjuk hasil dengan sempurna itu mendapatkan skor 6, menampilkan 5 kriteria unjuk hasil dengan sempurna dapat skor 5, dan menampilkan 4 kriteria unjuk hasil dengan sempurna itu skornya 4, dan terakhir menampilkan 3 kriteria unjuk hasil dengan sempurna itu skornya adalah 3 ya. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke neraca lajur, kita bahas neraca lajur. Di pertemuan minggu lalu, ada yang ingat apa yang ibu bahas di minggu lalu? Jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian baru tahap pengiktisaran namanya, yaitu kita mengerjakan neraca lajur. Ada yang masih ingat apa sih itu jurnal penyesuaian? Ya, silakan Dwi, silakan berdiri. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang berguna untuk menyesuaikan akun-akun untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ya, silakan tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, jadi tujuan jurnal penyesuaian itu adalah untuk menyesuaikan akun-akun pada neraca saldo untuk menunjukkan saldo yang sebenarnya. Jadi di jurnal penyesuaian ada beberapa akun yang perlu kita sesuaikan. Ada yang masih ingat akun-akun apa saja yang perlu kita sesuaikan? Yang pertama, sewa, habis itu asuransi, peralatan, perlengkapan, kendaraan, apalagi kalau penyusutan ada building, apalagi equipment, vehicle, dan lain-lain. Nah, itu untuk pertemuan yang lalu ya. Sekarang setelah jurnal penyesuaian, tahap siklus selanjutnya yaitu kalian mengerjakan neraca lajur atau worksheet. Sebelum kita lanjut ke neraca lajur, ibu tes kalian dulu, kita pretest dulu untuk mengetahui seberapa dalam pengetahuan kalian tentang neraca lajur. Nah, silahkan keluarkan gawai kalian, jawab 10 soal melalui link yang sudah ibu bagikan di grup. Silahkan dijawab 10 soal ya.
suara terkuat berdaya. Sudah? Sudah selesai? Sudah, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita relax dulu sebentar. Kita ice breaking dulu ya. Sebelum Ibu membagikan LKPD untuk kalian, nanti setelah itu kita bentuk kelompok ya. Yang meja deretan ini pertama ya. Selanjutnya ini meja deretan ini dan meja deretan ini deretan ini. Yang ini kan nyanyi nanti, nyanyi berdiri, yang jawab berdiri. Setelah berdiri duduk. Makan apa? Makan apa? Makan apa sekarang? Sekarang makan apa? Makan apa sekarang? Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang neraca lajur. Sebentar kalian simak di sana bagaimana langkah-langkah pembuatan neraca lajur, akun-akun apa saja yang harus kalian catat di neraca lajur, bagaimana pemilahan akun-akun yang ada pada neraca lajur. Silahkan kalian simak video pembelajarannya. Video kali ini kita akan belajar tentang neraca lajur perusahaan dagang. Pada di video sebelumnya kita sudah belajar tentang tahap pengikhtisaran perusahaan dagang dengan menganalisis jurnal penyesuaian. Kali ini kita akan bahas tentang kertas kerja atau neraca lajur. Neraca lajur atau biasa disebut kertas kerja atau worksheet merupakan suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Pada semester 1 kita sudah belajar tentang neraca lajur perusahaan jasa. Kali ini ada tujuan penyusunan neraca lajur perusahaan dagang, yaitu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal, lalu mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk neraca lajur 10 kolom ini sama. Nah, tadi kalian sudah lihat ya apa tujuan dari pembuatannya neraca lajur. Tadi yang pertama apa ya? Tujuan pembuatan neraca lajur untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Jadi neraca lajur itu nanti di laba rugi, di neraca, di sana sudah kelihatan apakah perusahaan itu laba ataukah rugi. Jadi itu tujuan-tujuan. Jadi dalam jurnal penyesuaian juga, kalau kalian melakukan kesalahan pada saat pencatatan jurnal penyesuaian pada pertemuan yang lalu, di neraca lajur bisa kalian koreksi. Apakah jurnal penyesuaian yang kalian buat benar ataukah salah. Nah, lanjut kita pada kolom neraca lajur. Silakan disimak lagi videonya. Neraca lajur pada perusahaan biasa, kolom ini ada nomor akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, kemudian neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Nah, sumber pencatatan neraca lajur ada dua, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi kalian bukan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo ini berisi saldo-saldo akun yang diperoleh dari saldo akhir setiap. Ya. Sumber pencatatan neraca lajur yang pertama itu dari neraca saldo. Neraca saldo ini kalian dapat dari setelah kalian posting dari jurnal ke buku besar, dari buku besar ke neraca saldo. Ini adalah salah satu sumber untuk pencatatan pada neraca lajur yang nanti kalian catat setelah description. Ya. Lanjut, sumber yang kedua, buku besar utama. Sedangkan jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada setiap akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun prosedur penyusunan neraca lajur perusahaan dagang pada dasarnya sama dengan perusahaan jasa, kecuali akun-akun khusus perusahaan dagang seperti persediaan barang dagangan, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, ikhtisar laba rugi atau harga pokok penjualan,
Ini akan dimasukkan ke dalam kolom laba rugi. Adapun prosedur penyusunan neraca lajur ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Di pertemuan minggu lalu kita sudah bentuk kelompok ya. Nah, sekarang kalian cari kelompoknya seperti pembentukan kelompok kita minggu lalu. Ada 5 kelompok, silahkan cari kelompoknya ya. Dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat ya. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD di masing-masing kelompok. Silahkan kalian diskusikan ya tentang neraca lajur. Sudah anak-anak, coba perhatikan dulu. Ibu sudah bagikan LKPD dan soal yang akan kalian kerjakan untuk menyusun neraca lajur. Jadi kalian boleh cari di internet akun-akun apa saja yang akan dicatat di neraca lajur dan bagaimana akun-akun dicatat di laba rugi dan yang mana yang dicatat di neraca. Kalian bisa cari di internet sebagai referensi ya. Silakan. Merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa. Silahkan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan ya. Prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Anak-anak sudah selesai semua? Ada kelompok yang belum? Sudah selesai semua ya? Kita lanjut presentasi ya. Silakan siap-siap untuk kelompoknya. Kita mulai dari kelompok sales dulu. Silakan presentasikan pekerjaannya. Yang lain diperhatikan ya. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Jangan duduk dulu, diam dulu. Jangan duduk dulu. Silakan kelompok yang lain ada tanggapan untuk penyusunan neraca lajur dari kelompok sales. Silakan kelompok purchase, silakan berdiri. Masukan saya itu akan jadi kolom balance sheet itu terdapat tipe ya, sarannya supaya bekerja lebih berhati-hati. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Iya. Untuk di kolom balance sheet ya, karena kita ini membuat laporan keuangan, jadi tolong untuk coretan tip X itu diminimalisir. Ya, ini untuk temennya, untuk kelompok sales sudah sangat bagus sekali untuk presentasinya, sudah jelas dan rapi, pekerjaannya sudah jelas dan balance. Ya, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk. Lanjut ke kelompok purchase. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ayutri dari kelompok purchase, ingin mempresentasikan tentang worksheet PDBMA. Jadi seperti yang kita ketahui, worksheet atau neraca lajur ini adalah suatu lembar kertas kerja yang digunakan dalam praktek akuntansi untuk memudahkan dalam pencatatan laporan keuangan. Nah, adapun cara membuatnya itu kita masukkan dulu akun nomornya dan akun name-nya atau nama akunnya. Lanjut kita masuk ke kolom trial balance. Sini ada kolom debit dan juga kredit. Kita masukkan trial balance ini saldo awalnya. Lanjut kita masukkan ke kolom adjustment entries-nya, yaitu kolomnya yang kita isi yaitu jurnal penyesuaian yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, selanjutnya itu ada trial balance after AJP, yaitu selisih antara trial balance dan juga adjustment entry. Hasilnya kita masukkan ke dalam trial balance after AJP. Selanjutnya itu ada kolom income statement, yaitu kolom akun nominal yang dimulai dari akun pendapatan dan juga akun beban, atau bisa dengan mudahnya dari akun nomor 4 sampai dengan selesai.
Selanjutnya itu ada kolom balance sheet dimulai dari akun nomor 1 sampai juga nomor 3, yaitu ada akun aset, utang, dan juga modal. Selanjutnya dalam penjumlahan kita yang terkhususkan yaitu pada kolom income statement. Jadi untuk mengetahui perusahaan itu laba atau rugi, yaitu kita dengan melihat income statement. Jadi jika kolom kredit lebih besar daripada kolom debit, maka perusahaan mengalami keuntungan atau laba. Dan jika kebalikannya, kredit lebih kecil daripada debit, maka perusahaan mengalami kerugian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dan terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, itu presentasi dari kelompok sales. Ada yang menanggapi? Silahkan. Silakan. Dari kelompok purchase ada yang menanggapi? Dari sales ada yang menanggapi? Nggak ada, silakan. Ada yang menanggapi? Angkat tangannya silakan. Dari kelompok general, silakan berdiri. Saya ingin bertanya, perusahaan laba atau Ya, tepuk tangan dulu. Tuh temennya. Ya, pertanyaannya bagus. Perusahaan laba ataukah rugi pada PDBMA ini? Silakan kelompok sales. Purchase. Terima kasih pertanyaannya, Mai. Jadi PDBMA ini laba ya, karena di income statement kreditnya lebih besar daripada debit, yaitu di mana pendapatan lebih besar daripada beban, jadinya perusahaannya laba. Ya, tangan dulu untuk temennya. Ada lagi tanggapan yang lainnya? Ada? Nggak ada? Ya, silakan duduk untuk kelompok purchase. Tepuk tangan dulu. Lanjut untuk kelompok cash receipt ya. Kelompok cash receipt, silakan presentasikan kerjaannya ke depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah dari kelompok CJ atau PDBMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan neraca lajur atau worksheet. Nah, yang pertama pada kolom akun number diisi dengan nomor akun. Yang lalu pada akun name diisi dengan nama akun. Selanjutnya dengan posting trial balance dan adjustment. Setelah itu untuk cara mencari trial balance after adjustment, yaitu dihitung dari selisih antara trial balance dengan adjustment. Kemudian pada kolom income statement diisi dengan nominal berupa pendapatan dan beban. Kemudian di kolom balance sheet diisi dengan akun real dari aset, utang sampai modal. Ya, sudah? Tepuk tangan dulu untuk kelompok CRJ. Nah, itu tadi untuk presentasi dari masing-masing kelompok sudah sangat bagus sekali, sudah sangat semangat sekali. Semangat pagi, 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 luar biasa. Nah, sekarang Ibu jelaskan sedikit tentang neraca lajur. Nah, masing-masing kelompok tadi sudah menyajikan presentasinya sudah dengan sangat jelas dan sangat bagus. Nah, di sini kalian perhatikan di depan, di neraca lajur ini atau di worksheet, di sini terdapat nomor-nomor akun dari aktiva sampai beban atau expense. Nah, di sini harus diatur dari akun real ke akun nominal. Setelah itu kalian pindah saldo-saldo yang ada di neraca saldo awal, kalian catat di kolom trial balance atau kolom neraca saldo. Debit, kredit, dan saldonya sama. Setelah itu di kolom adjustment entries atau di kolom penyesuaian, kalian catat juga di saldo-saldo di debit, kalian catat di debit, kredit juga dicatat di kredit. Tinggal memindahkan. Caranya adalah misalnya di sini ada penyesuaian perlengkapan di kredit dan beban perlengkapan di debit. Di penyesuaian bunyinya beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Nah, kalian cari di sini nama akunnya yang sama dengan nama akun yang ada di penyesuaian, tinggal dipindah.
Ya. Setelah itu di trial balance after adjustment atau di neraca saldo setelah penyesuaian, kalian selisihkan. Kalau di sini misalnya ada kas, tidak ada penyesuaian, langsung dicatat di kolom trial balance after adjustment tanpa diselisihkan, langsung dipindah. Kalau di sini misalnya ada sewa dibayar muka tidak ada. Nah, habis itu di persediaan barang dagangan di sini ada akun debit, kredit. Ya, debit ditambah debit tambah atau kurang? Tambah. Kredit kurang, debit ke kredit kurang. Jadi hasilnya sebesar sekian di debit. Dan selanjutnya sama caranya. Sama seperti kalian posting ke buku besar. Debit dijumlah, debit kredit dikurang, kredit ditambah, kredit debit dikurang. Setelah hasilnya kalian dapat di sini dan balance, dan harus sama debit kreditnya. Di sini kadang-kadang kalian tidak balance. Kenapa tidak balance? Karena salah mengurangi, salah menjumlah, habis itu salah memindah. Ya. Nah, setelah itu kalian pindah di masing-masing akun ini kan sudah balance. Setelah ini balance, baru kalian bisa membuat di akun-akun yang ada di kolom income statement. Ya, akun-akun yang ada di kolom income statement ini adalah berupa akun apa tadi? Akun nominal. Di sini akun real. Nah, selisih antara income statement dan balance sheet ini harus sama. Seandainya ini berbeda, boleh atau tidak? Ini harus sama. Kalau berbeda berarti kalian salah dalam mengerjakan atau menyusun neraca lajur. Ada beberapa kesalahan. Tadi penyebab kesalahan menyusun neraca lajur itu apa? Yang pertama, salah menghitung, menjumlahkan dan mengurangi. Yang kedua, salah memindah. Harusnya dipindah di debit, pindah ke kredit. Dan kesalahan pencatatan misalnya, ya. Nah, itu untuk neraca lajur. Untuk mengetahui sejauh mana tadi kalian menyerap ilmu untuk neraca lajur, Ibu akan mengadakan post test untuk mengetahui seberapa dalam kalian mengerti ataukah tidak setelah Ibu jelaskan tentang neraca lajur. Silakan keluarkan gawainya, kalian jawab 10 soal yang sudah Ibu kerjakan pada gawai kalian, ya. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat. Sudah ya? Ya. Dari seluruh pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi neraca lajur? Ya, silakan Ayutri, silakan berdiri dari kelompok purchase. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang bisa kita ambil adalah neraca lajur merupakan suatu lembar kertas kerja yang berkolom-kolom dan juga berlajur-lajur yang digunakan dalam praktik akuntansi secara manual yang dapat memudahkan dalam pencatatan jurnal keuangan. Ya. Nah, untuk refleksi, Ibu akan kirim linknya ke grup kelas. Silahkan kalian isi untuk link refleksinya. Kalian bisa berpendapat di sana. Apakah pembelajaran Ibu hari ini pada saat menjelaskan lain sebagainya, di mana kekurangannya dan di mana kelebihannya. Silahkan kalian isi link refleksinya. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi tadi sebelum kita pembelajaran kita sudah berdoa terlebih dahulu, dan pada saat kita mengakhiri pembelajaran kita akan berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Silakan Ibu minta tolong sama ketua kelas untuk berdoa. Ada sana. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, yang sebaiknya kita berdoa terus. Bagaimana percaya masing-masing berdoa dimulai.
selesai